Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Andina Munitari Basyam. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mereview buku yang sudah saya baca yang berjudul Mata Air Keteladanan dan beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan secara singkat di video kali ini. Yang pertama, ada sila ketuhanan. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila. Pada ungkapan Bung Karno, nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban, yakni nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudarian ketuhanan yang lapang dan toleran, yang memberi semangat kegotong royongan, lapang dada, pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan dalam rangka ketuhanan. Meminjam ungkapan Bung Hatta, hormat menghormati antar pemeluk agama melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Menurut Syafruddin Prawira Negara yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 62 yang berisi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Ibrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Menurut Gus Dur, kita harus berbuat lebih baik dari ini. Belas kasih bukan berarti merasa kasihan pada orang lain. Itu berarti kau menempatkan dirimu pada posisi orang lain, mempelajari orang lain. Pelajari apa yang memotivasi orang lain, belajar tentang kesedihan mereka. Maksudnya ialah seseorang yang melakukan perbuatan buruk kepada kita, janganlah kita melakukan perbuatan buruk pula kepadanya. Balaslah dengan kebaikan. Pada sila ketuhanan ini mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan dapat memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, pada sila kemanusiaan menjadi landasan untuk membangun negara-negara yang humanis. Bung Hatta menyebut persaudaraan manusia dan bangsa-bangsa di atas dunia ini sebagai cita-cita tertinggi. Dengan prinsip kesamaan kemanusiaan yang adil dan beradab, komitmen kemanusiaan dan ikatan persaudaraan bangsa Indonesia menembus batasan-batasan lokal, nasional, dan regional, menjangkau persaudaraan antar manusia dan antar bangsa secara global. Di sini kita melihat betapa luas dan dalam jangkauan pikiran dari para perintis berdirinya Republik ini dalam memahami makna keberadaan manusia Indonesia sebagai bagian dari warga dunia, warga semesta. Bung Hatta menyebut persaudaraan manusia dan bangsa-bangsa di atas dunia ini sebagai cita-cita tertinggi. Artinya, kemanusiaan yang saling menghargai dan bersaudara serta memandang semua manusia sama merupakan cita-cita besar yang harus terwujud. Meski demikian, ia menyadari bahwa perwujudan kemanusiaan bagi bangsa-bangsa yang tidak atau belum merdeka terlebih dahulu memerlukan kepercayaan diri yang menjelma dalam kemandirian kemerdekaan. Lalu yang berikutnya itu sila keadilan. Pada sila keadilan, kemerdekaan adalah sarana mencapai keadilan. Ambil dari Koran Cahaya, Kalafe Indonesia merdeka boleh ditebus dengan jiwa seorang anak Indonesia saja telah memajukan yang pertama
Untuk pengorbanan ini, diri sebagai kandidat yang pertama. Pada pandangan Soekarno, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan dan persaudaraan dunia. Bahwa tanah air kita Indonesia hanya bagian kecil saja daripada dunia. Lantas ditekankan bahwa yang ia maksud dengan internasionalisme atau perikemanusiaan bukanlah kosmopolitanisme yang tidak mau adanya kebangsaan. Dalam pandangannya, nasionalisme darer nasionalisme saling menyempurnakan. Intern tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya. Idealisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Kita menyimpulkan bahwa sila keadilan untuk memuliakan nilai-nilai hak dasar atau asasi manusia dengan menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keluar menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu yang berikutnya, memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Masih tertoreh dengan jelas kata-kata yang pernah diucapkan Bung Karno ketika matahari kemerdekaan baru akan bersinar di bumi Indonesia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Menekankan koeksistensi damai yang secara aktif, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan visi dan tujuan piagam PBB. Lalu, yang kelima, memuliakan hak asasi manusia. Menurut Tan Malaka, jejak langkahnya sebagai pejuang kemerdekaan dan tertindas tidak bisa dihapus dari sejarah kelahiran Republik. Soekarno menegaskan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar tentang kata keadilan sosial dalam preambul berarti merupakan protes kita yang maha hebat kepada dasar individualin. Oleh karena itu, menurutnya, berapapun dalam Undang-Undang Dasar negara merdeka lazimnya dimasukkan apa yang disebut des droits de l'homme et du citoyen atau the right of the citizens. Indonesia akan membuat pilihannya sendiri. Maka oleh karena itu, jika kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Menurut Supomo, dalam rancangan pertama dan kedua Undang-Undang Dasar adalah pasal-pasal yang menyangkut hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hak mendapatkan pengajaran, kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Dalam negara yang bersifat kekeluargaan, bukanlah tidak ada jaminan bagi hak dasar individu, tetapi menghendaki agar warga negara lebih mengedepankan pemenuhan kewajibannya ketimbang menuntut haknya. Gus Dur berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Civikas.